Hai semuanya, kadang kita terjebak dalam pola pikir yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya justru menjebak. Salah satunya adalah keyakinan bahwa kalau kita berusaha keras, kita pasti berhasil. Seolah-olah hidup ini selalu bekerja dengan logika, semakin keras dicoba, semakin dekat dengan hasil. Padahal, kenyataan sering berbalik. Ada saat-saat ketika semakin kita mencoba, semakin jauh hasilnya dari harapan. Fenomena ini yang dikenal sebagai hukum upaya terbalik, semacam paradoks dalam kehidupan sehari-hari yang membuat orang sering frustrasi. Bayangkan seseorang yang ingin cepat tidur. Dia sudah merasa lelah, tubuhnya butuh istirahat, tapi ketika dia berbaring di kasur, justru pikirannya sibuk berkata, "Aku harus tidur sekarang, kalau tidak besok pasti kacau." Makin dia mencoba memaksa dirinya tidur, makin susah matanya terpejam. Yang terjadi justru sebaliknya, tubuh semakin tegang, pikiran semakin waspada, dan tidur malah menjauh. Inilah contoh sederhana bagaimana mencoba bisa menjadi bumerang. Hukum upaya terbalik ini bekerja diam-diam dalam banyak aspek hidup kita. Misalnya saat kita ingin terlihat percaya diri di depan orang lain. Kita berusaha keras menampilkan senyum yang tulus, berbicara dengan nada penuh keyakinan, mengatur bahasa tubuh agar tampak meyakinkan. Tapi seringkali, usaha itu malah terasa kaku. Orang lain bisa merasakan ketidakalamiahan itu, sehingga bukannya terlihat percaya diri, kita justru terlihat gugup. Rasa ingin mengontrol kesan orang lain terlalu berlebihan, dan hasilnya jadi kebalikan dari tujuan awal. Ada pula situasi ketika kita berusaha keras mencari kebahagiaan. Kita membeli banyak barang, pergi ke tempat wisata, mencoba berbagai aktivitas yang katanya bisa bikin bahagia. Namun, makin kita kejar, rasa bahagia itu justru terasa semakin jauh. Kebahagiaan tidak datang dari paksaan atau pengejaran obsesif, tapi dari momen-momen sederhana yang sering muncul ketika kita tidak berusaha terlalu keras untuk mencarinya. Hukum ini juga tampak jelas dalam hubungan. Ketika kita berusaha terlalu keras agar seseorang menyukai kita, justru makin terasa ada sesuatu yang salah. Perhatian yang berlebihan, usaha keras untuk selalu menyenangkan, atau ketakutan yang muncul kalau orang itu pergi malah membuat hubungan terasa berat. Bukan ketulusan yang terlihat, melainkan kebutuhan yang mendesak. Orang lain pun bisa merasa tertekan dengan energi itu sehingga perlahan menjauh. Kadang, saat kita berhenti mencoba terlalu keras, barulah hubungan bisa berkembang lebih alami. Dalam dunia kerja, fenomena ini juga terjadi. Ada orang yang terlalu fokus untuk menjadi sempurna. Dia mencoba mengontrol setiap detail, takut membuat kesalahan, dan akhirnya justru performanya menurun. Tekanan untuk tampil sempurna membuat kreativitas terhambat. Padahal, seringkali ide-ide brilian muncul ketika seseorang lebih rileks dan membiarkan dirinya terbuka terhadap kemungkinan gagal. Mengapa hukum upaya terbalik ini bisa terjadi? Salah satunya karena sifat dasar manusia yang ingin mengendalikan segalanya. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut terlihat buruk, sehingga berusaha menekan, mengatur, dan memaksa. Tapi semakin ditekan, justru semakin terasa melawan. Pikiran dan emosi manusia bukan mesin yang bisa dipaksa dengan tombol on dan off. Ketika dipaksa untuk tenang, dia malah panik. Ketika dipaksa untuk bahagia, dia justru merasa hampa. Ketika dipaksa untuk berhasil, dia malah bingung dan buntu. Kuncinya seringkali ada pada pelepasan. Bukannya berhenti berusaha sama sekali, melainkan tahu kapan harus berhenti mencoba terlalu keras. Ada perbedaan besar antara usaha yang wajar dan usaha yang penuh paksaan. Usaha wajar mengalir dengan tenang, tidak membuat kita kehilangan kewarasan. Sementara usaha yang penuh paksaan terasa tegang, menutup banyak kemungkinan, dan sering menghasilkan kebalikan dari yang diinginkan. Misalnya, seseorang ingin lebih bahagia dalam hidupnya. Alih-alih memaksakan diri mencari kebahagiaan dengan cara mengikuti standar orang lain, dia bisa mencoba menerima hal-hal kecil yang sudah ada, menyadari udara yang dihirup, senyum orang yang ditemui, atau keberhasilan kecil sehari-hari. Dengan cara itu, kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang datang sendiri ketika kita membiarkan diri terbuka. Hal yang sama berlaku dalam pencarian makna hidup. Banyak orang merasa gelisah karena tidak tahu apa makna hidupnya.
Mereka mencoba berbagai cara, membaca buku motivasi, ikut seminar, atau mendengarkan nasihat orang lain. Tapi, makin dicari, makin kabur jawabannya. Lalu ketika mereka berhenti mengejar, justru seringkali makna itu muncul lewat pengalaman sederhana. Seorang ayah yang mendengar tawa anaknya, seorang pelajar yang menyadari nilai dari usaha kecilnya, seorang pekerja yang menolong rekannya tanpa pamrih. Disitulah makna perlahan hadir tanpa dipaksa. Hukum upaya terbalik ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha sama sekali, bukan pula alasan untuk bermalas-malasan. Hukum ini hanya mengingatkan bahwa ada batas antara usaha sehat dan usaha yang penuh tekanan. Ketika melewati batas itu, hasilnya justru berbalik arah. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini tidak bisa selalu dipaksa berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang justru lebih baik dibiarkan mengalir. Ketika kita terlalu keras menggenggam air, yang terjadi bukan air bertambah banyak di tangan kita, melainkan malah tumpah dan hilang. Begitu pula dengan pengalaman hidup. Makin kita mencoba mengontrol setiap detailnya, makin banyak yang lepas dari genggaman. Kadang, jalan terbaik justru dengan melembutkan cara kita menghadapi kehidupan. Ambil contoh tentang rasa cemas. Hampir semua orang pernah cemas menghadapi sesuatu, entah itu ujian, wawancara kerja, atau sekedar berbicara di depan orang banyak. Kalau kita mencoba melawan rasa cemas itu dengan berkata pada diri sendiri, "Aku tidak boleh cemas, aku harus tenang." Biasanya rasa cemas malah bertambah. Pikiran makin berisik, jantung makin berdegup, keringat makin deras. Sebaliknya, kalau kita membiarkan rasa cemas hadir, menerima bahwa itu bagian normal dari diri manusia, perlahan tubuh bisa lebih tenang. Inilah kekuatan menerima daripada melawan. Fenomena ini bisa kita lihat juga pada orang-orang yang terlalu ingin disukai semua orang. Mereka berusaha keras menyesuaikan diri, takut salah bicara, selalu ingin terlihat menyenangkan. Namun hasilnya sering bukan dihormati atau dicintai, melainkan justru dianggap tidak punya pendirian. Orang lain lebih menghargai mereka yang bisa menunjukkan diri apa adanya, meskipun tidak sempurna. Jadi, semakin keras mencoba menyenangkan semua orang, semakin besar kemungkinan kehilangan diri sendiri dan akhirnya justru tidak disukai. Kalau kita pikir-pikir, hukum upaya terbalik ini seperti paradoks yang sudah ada dalam banyak filosofi lama. Misalnya dalam ajaran Tao, ada konsep Wu Wei, yang artinya tidak memaksa. Prinsipnya adalah hidup harmonis dengan alur alam, bukan melawannya. Semakin kita ingin menguasai, semakin hidup terasa sulit. Tapi ketika kita mengikuti arus dengan bijak, banyak hal justru menjadi lebih mudah. Filosofi ini sejalan dengan kenyataan sehari-hari. Ada hal-hal yang baru kita dapatkan justru saat kita berhenti mengejarnya secara obsesif. Dalam dunia cinta, paradoks ini sangat jelas. Pernahkah kamu dengar kisah seseorang yang mati-matian mencari pasangan, tapi selalu gagal? Dia mencoba berbagai aplikasi kencan, ikut banyak acara, bahkan menekan dirinya agar terlihat menarik. Tapi semua terasa tidak berhasil. Lalu suatu ketika, dia berhenti mencari, memilih fokus pada dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang dia sukai. Tiba-tiba, dia justru bertemu seseorang secara alami. Saat kita tidak mencoba terlalu keras, energi yang kita pancarkan lebih rileks dan orang lain pun lebih mudah mendekat. Begitu pula dengan kreativitas. Penulis, seniman, atau musisi sering menghadapi kebuntuan ide. Saat mereka duduk memaksa diri untuk menemukan inspirasi, kepala terasa buntu. Tapi ketika mereka berhenti, berjalan-jalan, mandi, atau sekedar rebahan, tiba-tiba ide muncul begitu saja. Kreativitas sering datang ketika pikiran tidak ditekan, ketika ada ruang untuk bernafas. Jadi, hukum upaya terbalik bukan hanya soal kehidupan emosional, tapi juga berlaku pada dunia produktivitas. Menariknya, hukum ini juga bisa menjelaskan mengapa orang yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan kadang justru tidak merasa sukses. Mereka bekerja siang malam, mengorbankan kesehatan, waktu keluarga, bahkan kebahagiaan pribadi hanya untuk mencapai standar tertentu. Tapi setelah dicapai pun, ada rasa kosong. Karena ternyata
Sukses yang dicari terlalu keras bisa kehilangan makna ketika tidak dijalani dengan keseimbangan. Kadang sukses datang ketika kita bekerja dengan tekun tapi tidak kehilangan diri, bukan ketika kita terobsesi hingga lupa bernafas. Kalau kita tarik lebih jauh, hukum upaya terbalik ini juga berbicara tentang kontrol. Manusia sering ingin mengontrol hasil, padahal yang bisa kita kontrol sebenarnya hanyalah proses. Ketika kita mencoba mengontrol hal-hal di luar kuasa kita, seperti reaksi orang lain, hasil ujian, atau takdir hidup, kita sering frustrasi. Makin kita mencoba menggenggam hasil, makin lepas dia dari tangan kita. Tapi saat kita fokus pada proses, melakukan yang terbaik tanpa terlalu menuntut hasil tertentu, seringkali justru hasil datang lebih mulus. Ada satu hal yang menarik, hukum ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa tidak semua bisa dicapai dengan usaha keras, dalam arti memaksa. Ada kalanya kita perlu membiarkan hidup bekerja dengan caranya sendiri. Kerendahan hati ini bukan berarti pasrah buta, melainkan kesadaran bahwa manusia punya batas. Saat kita tahu batas itu, kita bisa lebih bijak menyalurkan energi. Kita berusaha dengan wajar, lalu belajar melepas sisanya. Kalau dipikir-pikir, bukankah seringkali momen paling indah dalam hidup justru hadir ketika kita tidak merencanakannya? Misalnya, tawa bersama teman yang muncul tanpa dipaksa, kehangatan dalam keluarga yang terjadi di momen kecil, atau ide brilian yang muncul di tengah kesederhanaan. Semua itu hadir bukan karena kita mencoba keras menciptakannya, melainkan karena kita cukup hadir di sana. Kalau direnungkan lebih dalam, hukum upaya terbalik ini seolah memberi pesan bahwa keseimbangan lebih penting daripada ambisi yang membabi buta. Hidup memang butuh usaha, tapi usaha yang wajar, bukan usaha yang penuh ketegangan. Seringkali kita mengira semakin keras mencoba, semakin cepat sampai. Padahal, ada kalanya berhenti sejenak, justru membuat langkah lebih ringan. Seperti orang yang berenang di sungai, ketika dia panik dan berusaha keras melawan arus, tubuhnya justru makin tenggelam. Tapi kalau dia belajar mengapung, mengikuti aliran dengan tenang, dia bisa tetap selamat tanpa menghabiskan tenaga sia-sia. Hukum ini juga menjelaskan kenapa banyak orang terjebak dalam lingkaran overthinking. Saat ada masalah, mereka mencoba keras mencari solusi dengan memikirkan segala kemungkinan. Tapi semakin dipikir, semakin kacau. Pikiran jadi tidak menemukan jalan keluar, justru sibuk berputar-putar pada hal yang sama. Baru ketika berhenti sejenak, mengalihkan perhatian, atau bahkan tidur, tiba-tiba solusi bisa muncul dengan sendirinya. Otak manusia memang tidak selalu bisa dipaksa, kadang justru butuh ruang kosong untuk bekerja dengan baik. Dalam dunia kesehatan mental, hukum upaya terbalik ini juga sangat terasa. Contoh paling sederhana adalah rasa bahagia. Banyak orang yang tertekan justru karena mereka terlalu keras ingin bahagia. Mereka membaca banyak buku self-help, mengikuti motivasi ke sana-sini, mencoba teknik ini dan itu. Namun makin keras mencari kebahagiaan, makin terasa jauh. Sebaliknya, orang yang menjalani hari dengan sederhana, melakukan hal-hal kecil dengan tulus, seringkali lebih mudah merasa bahagia. Bahagia datang bukan dari kejaran, tapi dari penerimaan. Hal serupa juga berlaku dalam meditasi atau mindfulness. Tujuan dari meditasi adalah menenangkan pikiran. Namun kalau orang duduk bermeditasi dengan pikiran, aku harus tenang, aku harus hening, justru makin gelisah. Pikiran malah dipenuhi dengan obsesi tentang ketenangan itu sendiri. Baru ketika kita membiarkan pikiran hadir apa adanya, tanpa memaksa, ketenangan muncul dengan sendirinya. Jadi ketenangan bukan hasil dari mencoba mati-matian, melainkan hasil dari berhenti mencoba terlalu keras. Kalau dipikir-pikir, hukum upaya terbalik ini juga dekat dengan kehidupan sosial media. Banyak orang yang berusaha mati-matian terlihat keren di dunia maya. Mereka mengatur foto sedemikian rupa, memilih caption yang tepat, bahkan mengatur waktu unggah demi jumlah like lebih banyak. Tapi semakin keras mereka mencoba terlihat sempurna, semakin orang lain merasa ada yang palsu. Justru akun-akun yang membagikan sisi apa adanya sering mendapat respons lebih hangat. Orang bisa merasakan energi alami dari sesuatu yang tidak dipaksa. Di sisi lain, hukum ini juga bisa memberi kita pelajaran tentang cara menghadapi kegagalan. Banyak orang yang takut gagal, sehingga mereka mencoba menghindarinya dengan segala cara.
Tapi semakin keras mereka mencoba menghindar, semakin besar rasa takut itu. Misalnya seseorang takut salah saat presentasi. Karena terlalu takut, dia berlatih berlebihan, menyiapkan detail sampai hal terkecil, tapi justru membuat dirinya stres. Saat tampil, rasa takut malah memuncak. Kalau saja dia menerima kemungkinan gagal sebagai hal wajar, presentasinya mungkin berjalan lebih santai dan meyakinkan. Ada juga kisah orang-orang yang mengejar uang dengan keras. Mereka bekerja siang malam, mengambil banyak proyek, rela kehilangan waktu bersama keluarga. Namun seringkali, uang yang datang justru tidak sebanding dengan energi yang terkuras. Lucunya, ada orang lain yang bekerja dengan lebih rileks, melakukan hal yang dia sukai, fokus pada kualitas, justru rezekinya mengalir lebih lancar. Itu bukan berarti kita tidak perlu kerja keras, tapi kerja keras yang dipenuhi ketegangan dan paksaan seringkali justru menghalangi aliran rezeki itu sendiri. Kalau kita lihat lebih luas, hukum upaya terbalik juga punya kaitan dengan eksistensi manusia. Kita semua ingin merasa berarti, namun ketika rasa ingin berarti itu terlalu besar, kita jadi terjebak dalam pembuktian tanpa akhir. Kita ingin dipuji, ingin diakui, ingin diingat. Tapi semakin keras mengejar pengakuan, semakin terasa hampa. Makna hidup seringkali muncul bukan ketika kita mengejarnya mati-matian, melainkan saat kita mengalaminya langsung dalam hal-hal kecil. Menolong orang lain, mencintai dengan tulus, atau sekedar hadir sepenuh hati di momen sekarang. Hal yang menarik adalah hukum ini bisa melatih kita untuk lebih ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasif atau tidak peduli, tapi sikap menerima kenyataan setelah melakukan yang terbaik. Dengan ikhlas, kita berhenti mencoba mengendalikan hasil yang memang tidak bisa sepenuhnya kita kuasai. Kita hanya fokus pada proses dan membiarkan alam semesta atau Tuhan mengatur sisanya. Dengan begitu, energi kita tidak habis dalam usaha yang penuh kecemasan, melainkan tersalurkan pada hal-hal yang lebih bermakna. Kalau kita tarik lebih jauh, hukum upaya terbalik ini sebenarnya sering muncul dalam momen-momen sehari-hari yang sederhana. Misalnya, ketika kita berusaha keras untuk mengingat sesuatu, nama orang, judul lagu, atau kata-kata tertentu. Semakin keras kita mencoba, semakin terasa hilang dari kepala. Baru setelah kita berhenti memikirkan, santai, bahkan melakukan hal lain, tiba-tiba ingatan itu muncul begitu saja. Pikiran manusia punya cara kerjanya sendiri, dan seringkali bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelonggaran. Begitu pula dengan masalah pencarian jati diri. Banyak orang yang merasa hidupnya kosong, lalu mencoba keras menemukan siapa dirinya sebenarnya. Mereka mengikuti banyak tes kepribadian, membaca artikel, bahkan meniru gaya hidup orang lain. Tapi hasilnya justru bingung, makin tidak tahu siapa dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang berhenti memaksakan diri untuk menemukan identitas dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari dengan natural, identitas itu perlahan terbentuk. Jati diri bukan sesuatu yang harus dicari mati-matian, melainkan sesuatu yang muncul seiring perjalanan. Hukum ini juga sering terlihat dalam seni komunikasi. Ada orang yang berusaha keras untuk terdengar pintar saat berbicara. Mereka menggunakan kata-kata sulit, menyusun kalimat rumit, dan menampilkan diri seolah tahu banyak hal. Tapi seringkali lawan bicara justru merasa jenuh, tidak terhubung, bahkan menganggapnya sombong. Sebaliknya, orang yang berbicara sederhana, apa adanya, justru lebih mudah dipahami dan disukai. Jadi semakin keras seseorang mencoba terlihat pintar, semakin besar kemungkinan ia malah terdengar membosankan. Kalau dipikir, hukum upaya terbalik ini punya kaitan erat dengan rasa percaya diri. Percaya diri sejati muncul bukan dari usaha keras menutupi kekurangan, tapi dari penerimaan atas diri sendiri. Saat kita berusaha keras terlihat percaya diri, sering justru muncul rasa tidak natural. Tapi saat kita menerima bahwa kita bisa salah, bisa gugup, bisa tidak sempurna, barulah rasa percaya diri yang tulus muncul. Kepercayaan diri sejati bukan berarti tidak punya rasa takut, melainkan berani berjalan meski ada rasa takut. Fenomena ini juga bisa dijelaskan lewat dunia olahraga. Pernah dengar istilah zone atau kondisi mengalir?
Para atlet sering menggambarkan momen ketika mereka mengasah sangat fokus, gerakan terasa mudah, dan hasil permainan luar biasa. Menariknya, kondisi ini justru muncul ketika mereka tidak terlalu memaksa. Mereka tetap berusaha, tapi ada kelonggaran mental, ada rasa menikmati permainan. Sebaliknya, ketika terlalu keras ingin menang, tubuh jadi kaku, strategi jadi kacau, dan hasilnya malah buruk. Lagi-lagi, semakin keras mencoba, semakin jauh dari hasil yang diharapkan. Kalau kita lihat dalam relasi sosial, hukum ini juga nyata. Misalnya seseorang yang berusaha keras supaya orang lain melihatnya sebagai pribadi baik. Ia selalu mengatur kata-kata, menampilkan sikap yang dibuat-buat, bahkan menyembunyikan sisi yang menurutnya buruk. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin orang lain merasa ada yang janggal. Justru kejujuran, meskipun sederhana dan tidak sempurna, lebih membuat orang lain merasa nyaman. Jadi, semakin keras seseorang mencoba jadi orang baik di mata orang lain, semakin besar kemungkinan ia terlihat tidak tulus. Ada juga contoh dalam dunia belajar. Seorang murid yang terlalu keras memaksakan diri menghafal sesuatu seringkali malah lupa. Sebaliknya, murid yang belajar dengan santai, mengulang dengan konsisten tanpa tekanan, justru lebih mudah mengingat. Pikiran butuh rileks untuk menyerap informasi, bukan hanya tekanan. Sama seperti tanah yang terlalu kering, kalau dipaksa disiram dengan deras, airnya akan terbuang sia-sia. Tapi kalau disiram perlahan, tanah bisa menyerap dengan baik. Hukum ini juga mengajarkan kita soal paradoks kebebasan. Banyak orang ingin bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sedih, bebas dari rasa tidak nyaman. Tapi semakin keras mereka ingin terbebas, semakin besar cengkeraman perasaan itu. Misalnya, seseorang yang berusaha keras tidak mau sedih, justru makin terjebak dalam kesedihan. Kenapa? Karena setiap usaha untuk menolak perasaan itu justru membuat perhatian lebih besar tertuju ke sana. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa sedih itu bagian dari manusia, rasa itu justru lebih cepat reda. Kalau dipikir lagi, hukum upaya terbalik ini juga mengajarkan kita tentang paradoks kontrol. Semakin keras kita ingin mengendalikan segalanya, semakin banyak hal yang justru lepas kendali. Contoh paling sederhana adalah hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang terlalu keras mengatur, mengontrol setiap detail hidup anak, seringkali justru membuat anak semakin memberontak. Sebaliknya, orang tua yang memberi ruang, tetap membimbing tapi tidak menekan, justru lebih mudah membuat anak dekat dan terbuka. Di titik ini, kita bisa melihat bahwa hukum upaya terbalik bukan hanya sekedar teori aneh, tapi nyata dalam berbagai lapisan kehidupan. Dari hal kecil seperti mencoba tidur, sampai hal besar seperti mencari makna hidup, hukum ini selalu ada. Ia seperti hukum diam-diam yang bekerja di balik layar, mengingatkan kita bahwa hidup tidak bisa dipaksa penuh. Ada ruang di mana kita perlu melepas. Ada momen di mana kita harus berhenti mencoba terlalu keras agar hasil bisa muncul dengan sendirinya. Kalau kita lihat ke dalam diri, hukum upaya terbalik ini juga sering muncul dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Misalnya saat kita mencoba keras mencintai diri sendiri. Ada banyak nasihat yang bilang cintailah dirimu. Tapi seringkali orang salah memaknainya. Mereka berusaha mati-matian menampilkan diri seolah bahagia, memaksakan senyum, bahkan membeli banyak hal untuk membuktikan bahwa mereka mencintai diri sendiri. Tapi makin keras usaha itu, makin terasa palsu. Cinta diri sejati muncul bukan dari usaha memaksakan kebahagiaan, melainkan dari penerimaan. Menerima kelemahan, memaafkan kesalahan, dan tetap menghargai diri meski tidak sempurna. Hukum ini juga tampak dalam cara kita memandang waktu. Banyak orang berusaha keras memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Mereka membuat jadwal padat, menuntut produktivitas maksimal, tidak mau ada waktu terbuang. Tapi semakin keras mereka mencoba mengatur waktu, semakin lelah mereka. Rasa puas pun hilang karena waktu terasa seperti musuh bukan teman. Anehnya, orang yang tahu kapan harus serius dan kapan harus santai justru lebih produktif. Karena mereka tidak hidup dalam tekanan waktu, melainkan bekerja selaras dengan ritme.
Dalam soal kesehatan fisik pun, hukum ini berlaku. Ada orang yang begitu terobsesi dengan pola makan sehat, sampai-sampai setiap kali makan, mereka dihantui rasa takut. Mereka menghitung kalori berlebihan, khawatir kalau ada satu makanan yang dianggap tidak sehat, tapi akibatnya tubuh justru stres, kesehatan mental terganggu, dan hasilnya tidak seimbang. Sebaliknya, orang yang menjaga pola makan dengan wajar, tidak memaksa diri terlalu keras, justru lebih sehat secara keseluruhan. Begitu juga dengan olahraga. Kita tahu olahraga penting, tapi ketika seseorang memaksakan tubuhnya melampaui batas setiap hari, tubuh justru bisa cedera. Padahal olahraga yang memberi ruang istirahat dan keseimbangan jauh lebih bermanfaat. Lagi-lagi, semakin keras mencoba, semakin mungkin hasilnya berbalik arah. Kalau kita kaitkan dengan hubungan sosial, hukum ini juga terlihat jelas dalam persahabatan. Ada orang yang terlalu keras ingin selalu ada dalam hidup temannya, selalu mendukung, bahkan menuntut perhatian balik. Tapi sikap yang terlalu memaksa itu justru bisa membuat hubungan renggang. Persahabatan yang sehat adalah ketika masing-masing memberi ruang. Tidak harus selalu bersama, tidak harus selalu menghubungi setiap hari, tapi tetap ada kepercayaan dan kenyamanan. Disitulah hubungan bisa tumbuh tanpa tekanan. Fenomena ini juga menarik kalau kita kaitkan dengan dunia kerja kreatif. Seorang penulis misalnya, seringkali merasa buntu saat mencoba menulis karya hebat. Dia duduk berjam-jam di depan layar, tapi kata-kata terasa kering. Namun saat dia berhenti sejenak, berjalan di taman, atau ngobrol santai, inspirasi bisa datang tiba-tiba. Kreativitas itu memang tidak bisa dipaksa. Semakin keras mencoba mengendalikannya, semakin ia menolak. Kreativitas butuh ruang bebas untuk bernafas. Kalau kita perhatikan lebih luas, hukum upaya terbalik ini sebenarnya mengajarkan tentang seni melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi tahu kapan harus berhenti menekan sesuatu. Sama seperti menanam benih, kita bisa menyiapkan tanah terbaik, memberi pupuk, menyiram dengan air, tapi setelah itu kita tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat dengan menarik daunnya. Kalau dipaksa, justru tanaman bisa rusak. Kita hanya bisa menunggu dengan sabar, memberi yang terbaik, dan membiarkan alam bekerja. Banyak orang yang lupa bahwa hidup juga butuh ruang untuk beristirahat. Mereka mengejar hasil terus-menerus, tidak memberi jeda pada diri sendiri. Padahal istirahat seringkali adalah bagian penting dari keberhasilan. Dengan berhenti sejenak, kita memberi kesempatan tubuh dan pikiran untuk pulih. Dan saat kembali bergerak, energi terasa lebih segar. Ini juga bentuk dari tidak mencoba terlalu keras yang justru memberi hasil lebih baik. Kalau ditarik ke arah spiritualitas, hukum ini bisa dilihat sebagai panggilan untuk lebih berserah. Kadang manusia berusaha terlalu keras mengendalikan nasib, seolah segalanya ada di tangannya. Tapi kenyataan menunjukkan banyak hal di luar kuasa kita. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menerima bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur. Dengan begitu hati jadi lebih tenang. Kita tetap bergerak, tapi tanpa beban keterpaksaan yang berat. Yang menarik, hukum ini juga menyinggung paradoks kebahagiaan. Semakin keras kita mengejar kebahagiaan, semakin sulit kita merasakannya. Tapi ketika kita berhenti mengejar, kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal sederhana, misalnya segelas teh hangat, obrolan ringan dengan teman, atau sekedar menikmati senja. Kebahagiaan bukan sesuatu yang perlu dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita hadir penuh pada momen sekarang.